Karena kenangan yang paling yang mengecewakan mami papi gitu ya. Kayaknya gua mah enggak ada orang baik. Abis kalau yang lain mah kan gitulah. Oh, paling gua mah tukang mewek aja. Itu udah aja kayaknya. Gak ada. Kayaknya nakal fenomena itu nggak ada ya, semua papi tahu kayaknya, soalnya mereka itu kayaknya lihat mukanya juga udah curiga, udah kebaca gitu. Lihat anak-anaknya sih kan disediain segala ada dari ayunan beplang, sepatu roda, pingpong, segala ada papi sediain, pokoknya sampai gitar, bongo, pokoknya mah di rumah teh bisa dijadikan apa ya, band ngadadak ya bisa gitu. Ada apalagi dulu ada Mang Yuyun, waduh bagus kompak pisan. Kayaknya yang disembunyiin mah nggak ada, mereka selalu tahu apa yang ada di benak anak-anaknya tuh kayaknya. Udah deh, puasa bocor juga nyuri-nyuri tahu deh, malah diantep. Karena waktu dia sakit jantung ceritanya di kecilnya. Tapi komode muntah sakit jantung udah deh bagirep pisan. Kayaknya nggak ada deh yang disembunyikan karena mereka kalau yang tahu kalau yang tahu ya? tapi paling Yang tahu mah ya banyak tapi nggak jadi yang paling apa paling ya nakal. Ya itu paling garasi jadi bola gitu kan karena ditabrak sama jeep, kan mobil papi kan dulu jeep. Jadi mah dari nambah ban mobil, ban motor, sepeda juga karena sepeda hiji ewang kan bisa, karena papi menyediain segalanya, jadi nggak ada lah, karena papi tahu semua anak-anaknya itu karena dikerem kan nggak boleh keluar, kita nggak boleh keluar pagar, jadi nakalnya kabina-bina di rumah. Ada yang keluar sedikit aja dibilang, Wiman keluar pagar, wah langsung takut masuk lagi. Ada yang lewat pun diganyang, mula-mula Mang Wiman yang gelut sama uaknya keke itu tetangga kalau ada lewat kan disergap, ada yang makan disergap, jadi Mang Wiman dulu yang loncat tuh, Wajaja lihat ikutan deh, Wajaja lihat ikutan, wah abis digepruk tuh, waduh di uaknya keke, uaknya Gia. Dia diganyang tetangga, pokoknya mah resep kalau udah ngeganyang tetangga, wah udah deh, karena itu dijadikan objek penderitaan, objek hiburan bagi kita yang kan bisa keluar rumah. Dan waktu itu ternyata itu yang sudah bilang ke Busia, guru dokter begitu, karena guru itu nggak mau membersihkan, manggil kakak saya Ceteja. Jadi Ceteja datang ke kelas saya untuk disuruh membersihkan. Jadi sangat tidak lupa itu. Ternyata ya, terus Ceteja bawa saya pulang ke rumah untuk membersihkan, sambil jalannya jagat-jagat, jidit gitu. Begitulah, itu pengalaman yang paling terpesona, paling benar-benar yang bisa diucapkan. Terima kasih. Jatuh dari becak sampai kakinya bengkok, sampai diopname dan bengkok, patah jarinya tuh, ibu jarinya patah bengkok sampai sekarang. Ya. Kalau soal nakal, karena tapi disebut kecil juga udah nggak kecil ya. Mungkin waktu SMP ya, kalau lagi kecil saya terkenal di seluruh dunia sebagai anak yang terbaik, karena anak bungsu, anak yang disayang, dengan perlakuan khusus, very nice and very good, and very
better amat ya. Jadi menurut ahlinya ahli, core of the core. Mungkin yang disesali itu sayang sekali tidak ada yang disesali ya. Kalau nakal ya dulu SMP balap motor ya, tapi alhamdulillah karena saya ada band, Mayadi punya benchmark sendiri ya. Kalau dilihat teman-teman yang sama-sama pembalap jauh lebih fatal gitu efeknya, karena dia celakanya luar biasa gitu. Jadi saya termasuk manusia yang paling beruntung lah, tidak seperti mereka. Mungkin Allah masih sayang, Allah masih ridho, alhamdulillah. Jadi tidak separah mereka. Nah itu, tapi tidak disesali karena masa-masa muda itu ternyata pergaulan seperti itu masih digunakan sampai sekarang, tapi dari sisi lain. Misalkan bagaimana menghadapi masyarakat sekitar, pendemo-pendemo, menghadapi preman-preman, karena sudah terbiasa dengan kehidupan dulu masa kecil ya, berantem sana berantem sini ya. Jadi menghadapi orang yang nantang berantem nggak jadi masalah, dan lebih cool, dan sifatnya kita lebih memanfaatkan hukum untuk mengatasi itu. Kejadian kemarin ada penyerangan gitu dari pihak masyarakat sampai memecahkan kaca kantor, tapi mereka langsung minta maaf. Karena sekali lagi terima kasih kepada Mas Aris sudah didukung, seluruh polisi di Balikpapan mendukung, jadi mereka ketakutan dan akhirnya mereka membuat pernyataan permohonan maaf. Sebenarnya Mayadi akan proses langsung orang itu masuk penjara, tapi memang dunia itu lain. Udah 2 kali seperti ini, dari pihak perusahaan meminta Mayadi memaafkan mereka, akhirnya mereka tidak di penjara. Sedikit sekilas cerita mengenai masa-masa kecil yang menurut orang mungkin tidak baik, tapi menurut saya itu baik sekali. Terima kasih.